Episode ini menceritakan bahwa Arjuna dan Karna tengah berhadapan di medan perang dan siap bertarung sampai mati. Setelah sebelumnya, untuk memuluskan rencananya, Sangkuni telah memanggil Raja Ular Taksaka untuk membantu Karna dalam menghadapi Arjuna. Raja Ular Taksaka telah datang untuk memenuhi panggilan dari Raja Gandhara Sangkuni dan sekutunya. Taksaka telah melakukan pertapaan yang berat di hutan dan berhasil membuat racunnya lebih mematikan lagi. Taksaka akan membantu pihak Duryodhana dengan masuk pada salah satu panah dari Raja Anggakarna ketika ia memanggilnya saat menghadapi Arjuna nanti. Karena sempat menolak ide itu, namun Sangkuni berhasil membujuk Raja Anggakarna dengan kecerdikannya. Sangkuni berkata, "Ini mungkin terlihat salah menurutmu, tapi setelah memperoleh kemenangan nanti, definisi dari kebenaran dan kesalahan akan dirubah oleh kita. Setelah memperoleh kemenangan, kita akan menyatakan semua tindakan kita menjadi benar. Hanya dengan sebuah kata kemenangan saja, sudah menunjukkan kebenaran itu sendiri. Jangan lupa Raja Anggakarna, jika Taksaka ikut ambil bagian dalam perang ini untuk membunuh Arjuna, itu adalah sumpah dari kalian." Taksaka lalu berkata, "Raja Anggakarna, ketika kau menyebut namaku dan melepaskan anak panah, aku akan ada di dalamnya, dan aku akan meresap ke dalam tubuh musuhmu dengan racunku yang mematikan. Saat racun itu memasuki tubuh musuhmu, dia pun akan mati di saat itu juga. Aku akan ada di salah satu anak panahmu selama pertempuran ini. Musuhmu tidak akan bisa menangkisnya sama sekali. Anak panah yang berisikan diriku akan menjadi seperti layaknya senjata dewa yang lain bagimu." Kedua kesatria pemanah hebat tersebut telah bersiap-siap untuk mengenakan atribut perangnya masing-masing. Hari ini mereka akan mempertaruhkan nyawa dalam pertempuran antara hidup dan mati. Hari penentuan siapakah yang terhebat di antara mereka berdua. Raja Angga yang sudah tahu tentang kebenaran dirinya dan hubungannya dengan Arjuna sempat menitikkan air mata, karena hari ini adalah hari penentuan bagi mereka berdua, sebuah pertempuran antara hidup dan mati. Tiba-tiba saja, Ibu Ratu Kunti datang menghampiri anaknya Karna. Dewi Kunti berkata, "Jika satu bagian dari tubuh terpotong, maka penderitaan akan dirasakan oleh seluruh anggota tubuhnya. Sama halnya jika kehidupan salah satu anakku berada dalam bahaya, maka kehidupan ibunya juga dalam bahaya. Aku punya satu permintaan untukmu, Karna." Dewi Kunti lalu menyodorkan sebuah belati kepada Karna. Ia lanjut berkata, "Aku tahu kau terikat oleh sumpahmu. Itulah sebabnya aku tidak memintamu untuk melanggar sumpah itu. Daripada merasakan kematian setiap saat, ketika kau menghadapi adikmu sendiri Arjuna, aku akan merasakan kematianku sendiri. Itulah sebabnya aku memintamu untuk mengakhiri hidupku saat ini juga." Mendengar perkataan Dewi Kunti seperti itu, Karna lalu berkata, "Kau adalah figur seorang ibu di seluruh kerajaan Hastinapura dan memiliki anak-anak kesatria yang tangguh. Jika mereka sampai tahu bahwa demi melindungi mereka, kau ingin mengakhiri hidupmu, maka kemampuan mereka akan ternoda. Seorang ibu adalah kekuatan anak-anaknya. Aku memintamu agar mengizinkan anak-anakmu melaksanakan kewajibannya. Aku memintamu agar mengizinkan anak-anakmu untuk melakukan kewajibannya. Jika nanti aku berhasil membunuh Arjuna, maka aku akan menyatakan diriku sendiri sebagai anakmu yang kelima. Tetapi jika Arjuna memiliki kemampuan untuk membunuhku, maka aku akan memberimu izin bahwa setelah kematianku nanti, anak-anakmu dapat melakukan upacara terakhirku bukan sebagai seorang musuh, melainkan sebagai seorang saudara." Perang hari ke-17 pun telah dimulai. Pangeran Arjuna dan Raja Anggakarna telah berhadapan langsung di medan perang. Arjuna mengingatkan kepada Karna untuk mempersiapkan dirinya dengan baik. Raja Anggakarna berkata, "Aku memang telah menunggumu Arjuna. Pertama kali kau menunjukkan kemampuanmu di Hastinapura,
adalah hari di mana aku mulai menunggumu saat-saat ini. Untuk menunjukkan kemampuanku sebagai pemanah yang paling unggul, aku telah menunggu hingga di seluruh hidupku. Perdebatan keduanya terjadi sangat sengit. Raja Madra terus-menerus menghina Karna, dengan mengatakan bahwa kali ini bahkan seekor tikus pun dapat terbang. Sama halnya dengan hari ini, di mana seorang anak kusir juga mendapatkan kesempatan untuk mengangkat sebuah busur. Dengan tersenyum getir, Karna pun menanggapi perkataan Raja Madra. Karena sebelumnya kau menyebutku lemah, pikirkanlah Raja Madra, dengan maksud untuk melemahkan senjata dewa, orang yang telah mengorbankan keponakannya untuk menjadi kuat, atau orang yang memberikan baju perisai dan antingnya sebagai amal yang akan menjadi lebih perkasa. Arjuna menepis tuduhan Karna dengan mengatakan bahwa untuk membunuhku, kau sudah meminta sebuah senjata dewa dari para dewa Raja Angga. Tapi sebaliknya, untuk mengalahkanmu, aku tidak mencari amal apapun dari dewa. Aku bisa membunuhmu bahkan dengan sebuah senjata yang biasa saja. Karna lalu berteriak dengan lantang, "Angkatlah busurmu Arjuna. Selama aku memiliki busur kemenangan di tanganku ini, tidak ada satupun yang akan dapat mengalahkanku saat ini." Akhirnya, mereka pun mengangkat busurnya masing-masing dan saling mengadu kesaktiannya. Sakurni mempertanyakan keadaan Karna, kenapa dia tidak segera memanggil Raja Ular Taksaka. Dilema apakah yang ada dalam pikiran Karna? Duryodhana pun berniat menanyakan sendiri alasannya itu kepada temannya Karna. Sementara itu pertarungan Karna dengan Arjuna masih berlangsung dengan sangat seru. Raja Anggakarna membuat dinding dari anak panahnya dan memerintahkan kusirnya, Raja Madra, untuk membawa keretanya ke arah samping agar bisa membidik Arjuna dari tempat itu. Namun Raja Madra menentang perintah Karna, dan Arjuna segera bisa menghancurkan dinding buatan Karna. Raja Madra terus-menerus menghina Karna dan mengatakan dirinya bodoh sebagai anak kusir, hingga membuat Raja Anggakarna kesal dan turun dari keretanya. Ia lalu menantang Arjuna untuk bertarung di atas tanah. Namun tepat saat Arjuna akan turun untuk menerima tantangan tersebut, Arjuna dicegah oleh Basudewa Krishna. Krishna pun berkata, "Raja Anggakarna telah turun dari keretanya. Itu artinya dia telah menerima perlindunganmu, Partha. Dia sudah tidak memiliki keberanian lagi untuk bertarung denganmu. Dan untuk bertarung dengannya sekarang sudah tidak berguna lagi." Nah, apakah pertarungan Arjuna dengan Karna akan berakhir begitu saja? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.